Oh, ada lagi. Aurat wanita di dalam salat. Oh, ini nanti akan dibahas tapi nggak apa-apa. Nah, ketika salat maka semua wajib ditutup, ya. Yang boleh dibuka hanya muka. Bukan wajib, ya. Boleh dibuka. Kalau orang salat pakai cadar sah? Sah. Bukan wajib. Membuka muka ketika salat tidak wajib, ya. Yang wajib yang dibuka apa? Dahi untuk bersujud. Jadi aurat yang diperbolehkan dibuka ketika salat adalah muka dan tangan, telapak dan atasnya. Ini saja. Sampai sini. Lainnya aurat tidak boleh nampak kelihatan. Satu helai rambut ketika assalamualaikum masuk kamar, berdiri depan cermin, ada rambut yang terurai, ulang salatnya tidak sah. Maka perhatikan betul-betul. Melainkan dia habis sholat mungkin langsung ke dapur, langsung apa gitu, pas ngeliat ke cermin, oh ada rambut, kemungkinan dari pergerakan tadi terkeluar, tidak jadi masalah. Tapi habis sholat, apalagi sembahyang depan cermin, habis sholat masih ada rambut, tidak sah. Begitu halnya juga ketika sholat dan melakukan sujud. Hati-hati telapak kaki, jangan memakai mukena yang ngepas. Kalau ingin lebih selamat, pakai kaos kaki, ya, pakai kaos kaki. Kalau kelihatan kakinya ketika dia sujud, batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Maka pakai mukena yang lebar, yang panjang. Kalau kita sujud masih ketutup, oh enggak ada, ini lagi tugas di kantor, gimana? Pakai kaos kaki, ya. Tangan begitu juga, jangan sampai nampak. Apa kata orang kadang-kadang sekarang pakai apa itu namanya? Manset, ya, itu lebih selamat, lebih aman, pakai manset, ya, seperti ini. Ini enggak kelihatan. Ini yang wajib. Begitu juga dagu, ya, pergelangan. Suara wanita, apakah aurat suara wanita? Kalau mendatangkan fitnah maka dia aurat. Mu'tamadnya mazhab Syafi'i, suara wanita bukan aurat. Tetapi apabila sampai memfitnahkan, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Kalau ada luka di bagian tangan atau kaki ketika berwudu, kalau kena air lukanya berdarah ataupun bertambah, bagaimana solusinya? Maka bagian anggota wudu yang ada perbannya ataupun ada plesternya ataupun ada apalagi lukanya, maka itu kalau tidak masalah kena air, wajib sampai air padanya. Kalau masalah problem akan bertambah sakit, ya, maka tidak disampaikan air, tidak dibasuh air ke luka tersebut. Tapi jangan begitu aja, sudah alhamdulillah. Tetapi tempat itu diganti dengan tayamum. Karena seluruh anggota harus dibasuh. Kalau tidak mampu, tayamum. Kapan tayamumnya? Habis wudu. Ketika di mana di situ ada luka, katakan lukanya ada di tangan kiri, selesai wudu ini, tangan muka sudah, tangan. Kemudian di sini sudah. Sekarang tayamum sebelum berpindah ke rukun yang berikutnya. Jadi gimana? Sudah, karena ingin tayamum, mukanya yang masih basah tadi dilap, dikeringkan. Tangannya yang akan dibasuh dengan diusapkan debu tadi juga dilap. Ini diantara keadaan seseorang diperbolehkan untuk mengeringkan air wudunya, boleh dilap. Hukum sesungguhnya makruh, ya. Kalau habis wudu itu makruh, pakai handuk langsung makruh, jangan. Ada keadaan diperbolehkan. Seperti apa? Dalam keadaan cuaca yang dingin. Dingin.
di Berau belum ada dingin yang istilahnya membuat dingin. Dinginnya dalam 10 derajat, 5 derajat. Jadi kalau masih ada air wudu, dingin betul. Khawatir demam, khawatir masuk angin, boleh. Yang kedua, keadaannya boleh mengerikan dan melap anggota tubuh, anggota wudu yang kena air tadi ketika dia melakukan tayamum. Gak mungkin dia tayamum sambil mukanya basah, wudunya ini seperti pakai bedak aja sudah. Bilang orang berapa pupur dingin. Enggak. Dikeringkan dulu mukanya, tangannya juga. Baru dia bertayamum. Tayamum sekali saja. Sekali untuk muka, sekali untuk tangan yang kanan dan juga yang kiri. Bukan 3 kali. Kami pernah melihat orang seperti itu, tayamumnya 3 kali, diusap-usap lagi kayak air. Ini mau pakai bedak atau apa ini? Cukup sekali. Tidak wajib seperti air menyampaikan debu ke sini, tidak wajib. Cukup dengan zon, dengan sangkaan saja. Oh sudah, ini sudah rata, sudah selesai. Tangan begitu juga. Ya, tidak perlu mana debunya, enggak, seperti air, tidak seperti itu. Cukup selesai. Untuk tangan yang luka tadi, lanjutkan mengusap. Oh, kepalanya juga luka, tayamum lagi. Kakinya juga. Ya Allah, sampai fuqaha mengatakan itu terkadang orang boleh bertayamum dalam wudunya 4 kali. Ketika membasuh mukanya ada luka, tangannya luka, kepalanya luka, kakinya luka, jatuh dari motor mungkin, ya. Maka bertayamumnya seperti itu. Yang berikutnya, ya, membaca Al-Quran wajib berwudu. Membacanya tidak wajib, menyentuhnya wajib, ya. Baca Quran boleh, yang penting bukan hadas besar. Hadas kecil boleh. Baca Quran tanpa wudu tidak jadi masalah, tapi pahalanya kurang, ya, dengan orang yang berwudu. Menyentuh Quran itu yang tidak boleh kalau tidak berwudu. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang haid mengajar ngaji? Boleh, tidak jadi masalah. Guru ngaji datang bulan, jangan diliburkan muridnya ngaji, tidak jadi masalah. Ya. Mengajarkannya tidak jadi masalah. Sekarang ini membetulkan bacaan tidak termasuk kategori dia membaca, karena di sini ada qorina. Apa itu qorina? Ada keadaan yang menunjukkan dia itu bukan membaca, melainkan apa? Mengajarkan, menuntun. Apalagi cuma iqra, baca, tidak jadi masalah. Nah, ataupun zikir, tahsin ini apa? Membentengi diri. Kelapanan, malam-malam ke motor sendiri, ke mobil sendiri, timbul rasa takut. Mau baca ayat kursi, tapi datang bulan, boleh, karena ini apa? Tahsin, ya, menenangkan diri, baca. Boleh membaca Yasin. Kalau kebanyakan tidak. Tahsin seperti ayat kursi ataupun qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, hizib ataupun zikir-zikir lainnya. Bagaimana bila berwudu menggunakan gayung, hanya menyiramkan air ke anggota wudu tidak membasuh, bagaimana hukumnya? Menyiramkan saja, menyiramkan termasuk. Ini kita keluar ini. Ada hujan. Ke sungai, kakinya digerak-gerakkan saja, tidak dibasuh dengan tangan, cukup, ya, cukup hal demikian. Semua hal yang dikategorikan membasuh, baik itu mengusap dengan tangannya seperti ini ataupun dengan menggerak-gerakkannya, itu cukup. Ya, dengan gayung, dengan air, dengan keran, ya. Baik. Kalau kita di depan orang banyak, bagi perempuan berhijab, apa ini? Wudunya. Wudunya? Di depan orangnya orang sudah. Wudu yang tempat wudu terus. Oh iya.
berwudulah tempat yang tertutup ya. Kalau nggak ada tempatnya ditunda daripada kita berwudu sedangkan aurat kita dilihat oleh orang lain. Ini kan angkat kaki ya, kan tangan. Wudu tidak ada tempat lain. Ya wudu di WC. Ya jadi masalah kan boleh tadi ya. Boleh. Kalau enggak wudu di mana? Di rumah aja salatnya. Di antara dua hal tatkala kita bingung. Di sini ingin mendapatkan kemuliaan salat berjamaah, tapi pada saat yang sama saya dapat dosa. Jadi gimana? Ya. Jauhkan yang mendatangkan dosa dan kita cari yang lebih aman. Kalau salat di rumah sendirian aja tapi auratnya terjaga, afdal dia melaksanakan salat di rumah sedangkan dia tertutup auratnya ketika berwudu daripada dia di tempat terbuka melaksanakan berjamaah tetapi auratnya terbuka. Nah, banyak juga ini. Apakah berlaku sama wudu kita hidup dan jenazah? Maknanya apa ini? Jenazah itu batal kan wudunya? Tidak. Maksudnya orang jenazah itu wajib diwudukan atau gimana ini? Ataupun batal gitu? Ya. Kalau jenazah itu wajibnya mandi, wudu hukumnya sunnah ya. Tapi walaupun dia sudah meninggal, itu masih mempengaruhi kepada batal dan tidaknya wudu yang hidup. Wudu yang hidup. Katakan yang si mayit tadi terpegang oleh bukan muhrimnya. Batal wudunya ini. Wudukan lagi tidak. Karena dia sudah tidak dituntut lagi, ya. Tapi yang hidup ini mempengaruhi bukan muhrim, batal wudu kita. Ya, perlu diulang lagi. Wudu untuk si mayit hukumnya yang wajibnya mandi. Batalkah jika jenazah tersentuh yang bukan mahram ketika diangkat? Sama tadi. Niat boleh dilepaskan, jadi masalah. Kalau berwudu di dalam WC, yang penting anda mengaji aja atau baca basmalah tadi. Apakah berwudu harus menggunakan pakaian lengkap? Afdal, menutup aurat. Kalau anda berbaju bolehkah berwudu anda berbaju? Sah, tetapi kurang adab. Kadang-kadang habis mandi langsung wudu, nah jadi masalah. Tidak perlu menutup aurat dulu. Walaupun masih memakai handuk boleh berwudu. Boleh, kita sebutkan tadi nggak ada siwak dipakai sikat gigi juga mendapatkan keutamaan bersiwak sebelum berwudu. Boleh, hukumnya makruh. Salat pakai baju you can see. Pakai bahasa Inggris, you can see. Kamu boleh melihat. Ya, pakai pakaian ketat, hukumnya makruh. Tapi kalau sampai dilihat salat dengan pakaian ketat dengan hadirnya yang ajnabi, orang yang bukan muhrim, haram hukumnya. Karena memperlihatkan bentuk tubuh. Ya. Deodoran. Ya, nah jadi masalah. Deodoran ini untuk apa? Ketek ya, ketek dicuci nggak ketika wudu? Nggak ya. Nah, pertanyaannya, mengandung alkohol gitu. Ya, jadi masalah. Dalam alkohol yang dipakai khilaf ulama. Yang mu'tamadnya boleh. Ya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, alkohol itu sudah najis. Ya. Kalau madhab kita ada pendapat yang mengatakan bahwasanya alkohol itu yang beralkohol boleh digunakan parfum, jaiz boleh. Karena mentakwilkan bahwasanya yang mengandung alkoholnya itu sudah isinya terbang dan ngelengket ke baju seperti itu. Itu dalam beberapa takwilan. Tapi seafdalnya kalau ada parfum yang tidak mengandung alkohol itu yang lebih afdal. Tapi kalau mau pakai itu juga tidak jadi masalah. Ya, usahakan kalau memakai parfum yang ada alkoholnya itu bukan pada pakaian yang ingin digunakan untuk sholat.
seperti ingin mungkin ke kantor ataupun kemana gitu. Tapi untuk sholat ke masjid pakailah parfum yang tidak ada alkoholnya. Ya. Ya, kesumbat ya. Bagaimana kalau yang KB orang pakai Yang berapa? KB susu, pakai KB susu. Susuk. Iya, KB tapi dicocokkan ke sini. Oh, KB. iya. Yang masuk ke dalam penelitian. Iya. Tak jadi masalah. Maksudnya tidak menghalangi ya. Kalau wudu jelas nggak sampai ke sini ya kan? Ya, satu nggak apa-apa. Hah? Tadi sebabnya tadi jelaskan bagian tangan atau Oh iya, iya. Kalau di sini memang tidak sampai wudu, jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau mandi, ya kan di dalam itu ya, di dalam. Maka hukumnya hukum batin. Hukum batin tidak wajib untuk dibasuh. Wajibnya kita membasuh tulang di dalamnya, tulang kita. Nih, ini contoh soal wajibnya kita membasuh tulang karena tulangnya di dalam. Ini juga di dalam. Walaupun tadinya di luar, atas dimasukkan tidak wajib. Ya, untuk mencabutnya. Nah, ada terakhir ya sebelum kita menutup yang diistisnakan, dikecualikan oleh para fuqaha, hal yang menghalang wudu pada anggota wudu kita, sesuatu yang ditekuni oleh seseorang dalam kesehariannya dan dia susah menghindari itu. Sebagai contoh, penjual ikan ya, itu sebersih-bersih apapun yang membersihkan, pasti kalau malam masih ada sisik, ya enggak? Orang pekerja di jalanan mengaspal jalanan, dia udah disabun, sudah pakai minyak gas, pas mau tidur, masih ada di sininya, ya enggak? Tukang bengkel juga, tukang cat juga, ya enggak? Sudah diperhatikan, sudah. Sejenis orang seperti ini maka diberikan keringanan, dimakfukan ya. Karena apa? Ini tidak bisa dihindari oleh mereka. Tetapi selain dari mereka tidak boleh. Kita lewat, oh saya pernah chat tadi. Bukan kerja chat, kejatuhan chat. Lantas nggak apa-apa ya, ini kena wudu. Tidak boleh, harus dibersihkan. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Sebenarnya banyak, berhubung waktunya cuma 3 hari, jadi kita ngambil yang poin-poin saja ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempurnaan majelis kita